Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli M dengan NIM F52121-031. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah pengantar sistem informasi yang dibawakan oleh Ibu dosen Hajrah Rasmita Ngemba Eskom Mkom MM. Dan judul materi yang saya bawa dalam video ini yaitu penguraian sampah secara instan berteknologi tinggi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Terdapat 3 hal yang berlatar belakangi judul materi saya kali ini. Dan saya akan menjelaskan 3 dari hal tersebut. Dan kita akan masuk kepada alasan yang pertama. Alasan pertama mengapa saya mengambil judul ini yaitu terdapat banyak sekali sampah terhadap ekosistem bumi. Seperti yang kita ketahui, ekosistem bumi semakin hari semakin memburuk dan juga didasari oleh semakin banyaknya sampah yang dibuat oleh manusia setiap harinya, terutama di Indonesia dan juga negara lain. Dan juga pertumbuhan penyebaran sampah sangatlah luas. Oleh karena itu, saya membawa judul ini dengan tujuan ingin membuat semua orang sadar bahwa dampak yang ditimbulkan oleh sampah yang menjadi limbah yang dibuang sembarangan mulai dari pada daratan ataupun pada lautan akan sangat berbahaya baik untuk hewan laut ataupun hewan darat. Dan selanjutnya masuk ke masalah kedua, yaitu masalah sampah sangat darurat. Seperti yang kita ketahui, faktor-faktor penyebab kerusakan alam ditimbulkan oleh sampah-sampah, terutama sampah yang sampai ke lautan dan juga sangat-sangat berbahaya bagi hewan laut. Dan baru-baru ini saya mendapatkan informasi dari salah satu YouTuber terkenal dari luar negeri yang berkolaborasi dengan para konten kreator lain dan membuat suatu kampanye yang bernama Tim Sis. Tim Sis ini kampanye di mana kita sebagai orang mau dimanapun dan kapanpun kita dapat berdonasi, dan donasi ini akan disalurkan kepada kampanye tersebut dan pengaplikasiannya akan menjadi seperti uang kita yang kita donasikan akan menghasilkan sebuah tenaga kerja yang akan membersihkan lautan, dan tenaga kerja tersebut bisa berupa robot pembersih lautan ataupun tenaga kerja manusia secara konvensional. Oleh karena itu, saya ingin menginformasikan kepada kita semua tentang kampanye ini, dan untuk kita yang bisa berpartisipasi dalam kampanye Tim Sis untuk membersihkan sampah-sampah yang tersebar di lautan. Dan latar belakang yang terakhir yaitu masalah sampah dan terutama di Indonesia, yaitu pada tempat pembuangan akhir. Kita semua pasti pernah melihat di TV-TV atau acara berita tentang bagaimana tempat pembuangan akhir yang ada di Indonesia. Dan menurut banyak berita di internet maupun di TV, tempat pembuangan akhir di Indonesia sudah sangat banyak sekali menampung sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat. Dan oleh karena itu terdapat penumpukan yang sangat banyak di masing-masing TPA, terutama di pulau-pulau yang mempunyai padat penduduk. Dan TPA ini juga mengambil sangat banyak ruang dan juga tanah. Oleh karena itu, dibanding kita membuka banyak TPA di Indonesia, mendingan kita menyuarakan untuk
tidak membuang sampah sembarangan ataupun mengurangi penyebaran sampah. Oleh karena itu, inilah 3 latar belakang masalah mengapa saya mengambil materi ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan masuk kepada pengaplikasian bagaimanakah teknologi ini akan menjadi nyata ke depannya. Dan materi selanjutnya yaitu harapan untuk penguraian sampah berteknologi tinggi. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak langkah-langkah yang dilakukan untuk menguraikan sampah, terutama sampah plastik dan juga sampah padat yang susah terurai lainnya. Oleh karena itu, saya menginginkan teknologi ini menjadi solusi ke depannya demi ekosistem bumi yang lebih baik, terutama bagi lautan dan juga daratan di bumi. Hal yang pertama yaitu teknologi ini akan diimplementasikan dengan konsep tong sampah. Berbeda dengan pengolahan sampah secara konvensional, yaitu sampah harus dikelola di tempat pengolahan dan membutuhkan banyak waktu. Tetapi di teknologi ini saya ingin proses sampah bisa langsung terurai dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Dan juga proses penguraian tersebut tidak akan menghasilkan sampah yang buruk terhadap udara dan juga lainnya. Dan proses ini dapat mengurangi tertimbunnya sampah, bahkan mengurangi dampak tercemarnya lautan karena sampah. Dan harapan saya yang kedua yaitu hasil dari penguraian sampah berteknologi tinggi ini akan sangat berguna nantinya. Saat terjadi penguraian sampah, pasti akan ada sisa-sisa uraian yang akan tertinggal. Oleh karena itu, saya berharap teknologi ini nantinya akan menghasilkan sisa uraian yang bisa berguna nantinya. Saya ambil contoh, misalkan hasil uraian tersebut akan dapat digunakan menjadi bahan bakar ataupun bisa digunakan untuk kebutuhan bangunan dan juga lainnya. Oleh karena itu, teknologi ini akan sangat berdampak karena bahkan sisa uraian sampahnya juga akan bermanfaat oleh manusia dan tidak akan meninggalkan satupun dampak negatif terhadap lingkungan dan juga seluruh ekosistem yang ada di bumi. Selanjutnya yaitu penutup. Untuk harapan saya ke depannya, saya berharap bahwa suatu hari nanti akan ada teknologi seperti ini menjadi kenyataan, karena kita sangat membutuhkan teknologi seperti ini dikarenakan sekarang terdapat banyak tempat yang terjadi penumpukan sampah dikarenakan proses uraian sampah yang sangat lama. Dan ini juga akan berdampak kepada tercemarnya tanah air karena sampah akan tidak terkontrol dan orang-orang akan membuang sampah pada sembarangan tempat. Oleh karena itu, saya ingin teknologi ini bisa terwujudkan nantinya. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari materi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.